Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Psikologi Kognitif akan menjelaskan tentang contoh nyata dari teori Gestalt di sehari-hari. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Lionel Kawatu, yang kedua ada Holy Great Julian Salam, yang ketiga ada saya sendiri, Alfiani Wulandari Bowotong, yang keempat ada Tiffany Marie Great Mutolalu, yang kelima ada Marsha Natasha Jafar, yang keenam ada Casey Anastasia Paputungan, yang ketujuh ada Muhammad Ihsan Hamid, yang ke-8 ada Brenda Khairupan. Nah, sebelum kita masuk ada pendahuluan. Yang pertama itu apa saja sih yang akan kami jelaskan dalam video ini. Yang pertama ada persepsi yang diisi oleh bottom up dan juga top down. Yang kedua ada ilusi. Yang ketiga ada size konstansi. Yang keempat ada shape konstansi. Yang kelima ada prinsip-prinsip Gestalt, yaitu proximity, similarity, closure, continuity, simplicity, and figure background. Dan selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu bottom up processing. Bottom up adalah proses persepsi yang dimulai dari rangsangan yang diterima oleh indera, kemudian diproses oleh otak menjadi suatu makna. Artinya, ketika kita mengenali sesuatu berdasarkan detail-detail kecil terlebih dahulu, lalu otak menyusunnya menjadi gambaran yang utuh. Contohnya itu, ketika kita melihat buah di atas meja, kita mengenali warna merah, bentuk bulat, dan teksturnya terlebih dahulu. Setelah itu, otak menyimpulkan bahwa objek tersebut adalah apel. Jadi, prosesnya dari bagian kecil menuju pemahaman yang utuh. Dalam penelitian persepsi visual modern, proses ini disebut stimulus-driven processing, yaitu informasi sensorik diproses secara bertahap dari fitur sederhana menuju representasi objek yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya ada top down. Kalian bisa bacakan tulisan yang ada di contoh tersebut. Apakah kamu bisa baca tulisan ini? Seperti yang tertulis. Nah, teori top down dari teori Gestalt ini menjelaskan bahwa proses pengolahan informasi yang dipengaruhi oleh pengetahuan, harapan, dan pengalaman sebelumnya. Nah, dalam konteks ini, otak kita menggunakan informasi yang sudah ada untuk menjelaskan atau memberikan kesimpulan terhadap stimulus yang sudah diterima. Seperti yang dicontoh tadi, mungkin tulisan tersebut tidak sesuai dan hurufnya tidak memiliki atau terdapat dalam tempat yang benar. Namun otak kita bisa melihat secara keseluruhan dan membaca tulisan tersebut walaupun letak penulisan tersebut tidak benar. Jadi seperti contoh yang dijelaskan pada materi ini, yaitu tulisan saya tetap bisa memahami kalimat ini. Nah, masih bisa dibaca walaupun hurufnya tidak lengkap dan otak menebak maknanya dari konteks. Jadi otak itu bisa menebak kalimat yang ada melalui pengalaman, melalui konteks yang pernah kita pelajari dalam pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada ilusi. Nah, ilusi ini adalah persepsi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, ilusi ini adalah bukti bahwa apa yang kita lihat tidak selalu sama dengan kenyataan. Otak kita selalu mencoba mengartikan informasi dari mata dengan cepat, tapi kadang proses itu tertipu oleh kondisi lingkungan seperti pembiasaan cahaya. Jadi, ilusi ini bukan berarti mata kita rusak, tetapi cara otak kita memproses informasi yang sedang mengalami miskomunikasi dengan realita. Nah, contohnya ini ada sedotan yang dimasukkan ke dalam air, terlihat
kita angkat sudutannya lurus-lurus saja. Nah, ini terjadi karena cahaya berbelok saat masuk ke air, sehingga otak kita salah menangkap gambaran aslinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada size konstansi. Jadi size konstansi ini adalah kemampuan manusia untuk melihat suatu benda tetap memiliki ukuran yang sama, walaupun jarak benda tersebut berubah sehingga bayangan benda pada retina mata menjadi lebih besar atau lebih kecil. Artinya, meskipun suatu objek itu terlihat lebih kecil saat jauh atau lebih besar saat dekat, otak kita tetap memahami bahwa ukuran asli benda tersebut itu sama, tidak berubah. Jadi contohnya itu, ada teman kita yang berjalan menjauh. Semakin jauh, tubuhnya terlihat semakin kecil. Tapi kita tahu tinggi badannya itu tetap sama, hanya jaraknya yang bertambah. Adapun beberapa faktor yang membantu terjadinya ini size konstansi. Yang pertama itu persepsi jarak, pengalaman ingatan, dan perbandingan dengan objek lain di sekitar. Jadi, intinya itu, size konstansi ini adalah kemampuan persepsi yang membuat kita tetap menganggap ukuran suatu benda itu konstan, walaupun benda tersebut terlihat lebih besar atau lebih kecil karena perbedaan jarak. Sekian, dilanjut. Selanjutnya, kita masuk ke shape constants. Adalah salah satu bentuk konstansi persepsi dalam psikologi persepsi. Adalah kemampuan otak untuk tetap melihat suatu objek memiliki bentuk yang sama meskipun sudut pandang atau posisi kita terhadap objek tersebut berubah. Artinya, walaupun bayangan objek di retina mata berubah, otak tetap menafsirkan bentuk aslinya sebagai sama. Contoh pintu. Ketika pintu terbuka, bentuknya di mata terlihat seperti trapesium atau jajaran jenjang. Namun kita tetap mengetahui bahwa bentuk asli pintu adalah persegi panjang. Sekian. Oke, untuk konsep selanjutnya itu ada konsep Gestalt. Nah, dalam Gestalt ini ada beberapa konsep, salah satunya adalah proximity. Nah, proximity ini dia berkaitan tentang objek yang berdekatan, kita persepsikan itu sebagai satu kelompok. Bisa dilihat di dalam contoh di sini ada 4 bulatan yang ada di sebelah kiri dan juga 16 bulatan di sebelah kanan. Jadi kita persepsikan kalau bulatan 4 di kiri dan 16 di kanan ini adalah satu kelompok yang sama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu teman-teman yang duduk berdekatan di kelas kita anggap sebagai satu kelompok untuk diskusi ataupun satu circle. Jadi penerapan dari proximity ini walaupun kita itu berbeda, tapi kalau kita berada dalam satu kelompok atau berdekatan itu akan dianggap sebagai satu kelompok yang sama. Kemudian ada similarity. Ada kecenderungan untuk kita mengelompokkan objek yang berbentuk atau berwarna sama. Nah, jadi misalkan di dalam gambaran visualisasi ini ada yang warna abu-abu, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, tapi bentuknya sama. Nah, walaupun warnanya berbeda, kita itu mengelompokkan dia dalam satu kelompok yang sama karena ada suatu kesamaan. Contohnya saat kita bermain, kalau kita bermain suatu balok, itu kita akan kelompokkan warnanya sama yang mana, yang berbeda yang mana. Nah, kemudian ada closure. Nah, untuk closure ini adalah kecenderungan otak untuk melengkapi bagian yang hilang agar menjadi suatu bagian yang utuh. Contohnya pada gambar ini kita menggunakan salah satu contohnya adalah bola kaki. Nah, bola ini tidak ada outline yang menandakan kalau mereka adalah satu bentuk yang sama. Tapi otak itu mempersepsikan kalau ini adalah satu bentuk yang utuh, walaupun tidak ada garis pemisah antara segi 5 yang berwarna hitam dan juga segi 5 yang berwarna putih. Contoh dalam penerapan sehari-harinya adalah saat kita membaca tulisan yang kurang jelas, itu kita mampu untuk memahaminya, walaupun tulisan tersebut kurang jelas. Oke, kita lanjutkan untuk prinsip Gestalt selanjutnya.
Baik, saya Niken Syaswatan akan menjelaskan tentang continuity atau kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa mata kita cenderung malas untuk berhenti mendadak. Jika kita melihat garis atau pola, otak akan secara otomatis menghubungkan titik-titik tersebut menjadi satu alur yang mengalir. Meskipun sebenarnya ada gangguan atau persimpangan di tengahnya, kita lebih suka melihat sesuatu yang berkelanjutan daripada potongan-potongan yang terpisah. Dan selanjutnya, prinsip Gestalt yang selanjutnya ada simplicity, di mana dalam simplicity itu orang di otak cenderung menafsirkan sesuatu gambar dalam bentuk yang paling sederhana dan mudah untuk orang di otak pahami. Contohnya ketika orang melihat gambar rumah, orang menafsirkan gambar rumah tersebut sebagai bentuk yang lebih sederhana lagi, seperti segitiga dan persegi yang digabungkan. Contoh lainnya ketika orang melihat logo Olimpiade Internasional, orang melihat logo tersebut sebagai bentuk yang lebih sederhana, yakni 5 lingkaran yang disusun-susunkan. Terus ada logo yang mirip juga, logo merek mobil Audi, di mana orang lihat itu sebagai gambar 3 lingkaran yang disusun-susunkan. Nah, ada yang lebih sederhana lagi ketika orang lihat logo McDonald's, orang langsung tahu, oh ini huruf M. dan selanjutnya ada figur background atau objek dan latar. Ini adalah kemampuan otak untuk memilah elemen mana yang merupakan fokus utama figur dan mana yang hanya latar belakang background. Tanpa prinsip ini, dunia akan terlihat seperti tumpukan gambar yang kacau. Otak kita butuh kepastian mana yang harus kita perhatikan dan mana yang boleh kita abaikan. Itulah penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan memahami materi yang telah kami jelaskan. Dan untuk itu, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.